Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Pendidikan Kimia 2019, mata kuliah Kimia Koordinasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan ke-11. Semoga mahasiswa di sana meskipun dalam keadaan COVID-19 tetap selalu sehat dan selalu bersemangat dalam belajar. Hari ini kita akan membahas tentang teori ikatan valensi senyawa kompleks atau valence bond theory yang sudah Ibu janjikan pekan lalu. Ya, rangkumannya sudah ada yang masuk di e-learning dan beberapa banyak gitu ya mahasiswa yang belum mengumpulkan. Oke, sekarang kita mulai saja. Jadi disimak baik-baik, dipahami apa yang Ibu jelaskan. Apabila tidak mengerti atau kurang paham, silakan dicatat. Nanti bisa ditanyakan di forum diskusi kita. Oke, teori ikatan valensi atau valence bond theory. Di sini, apabila kita berbicara tentang ikatan dalam senyawa koordinasi atau senyawa kompleks, kita akan membahas 3 besar teori. Nah, dilihat dari apa sih Bu, sehingga menjadi 3 besar teori ini? Jadi ada 2 pendapat. Yang pertama itu ada interaksi kovalen murni. Ya, didukung oleh teori VBT, teori ikatan valensi yang akan kita bahas pertemuan sekarang. Apabila dilihat dari interaksi ionik murni, itu ada teori yang kedua yaitu teori CFT atau teori medan kristal, gitu ya. Nah, kedua teori ini ternyata dapat dipadukan menjadi teori yang terakhir yaitu teori MOT atau teori orbital molekul. Itu apabila dilihat dari bagan secara keseluruhannya. Nah, sekarang mengapa sih muncul teori ikatan valensi? Seperti yang telah Ibu jelaskan pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang perkembangan teori kimia kompleks ini, gitu ya. Yang pertama itu kan dari teori Werner. Nah, dia tuh kan ada kekurangannya. Dia sudah bisa menjelaskan berbagai macam senyawa koordinasi berikut dengan isomernya, gitu ya, bentuk molekulnya, namun tidak bisa menjelaskan bagaimana pembentukan ikatan antara atom pusat dan ligan-ligannya yang ada. Nah, teori Werner ini ditambah dengan berkembangnya teori Sidgwick. Nah, kalau teori Sidgwick itu dia menjelaskan tentang kestabilan senyawa kompleks apabila dilihat dari nomor atomnya itu sama gak sama gas mulianya gitu kan. Nah, tapi ternyata banyak senyawa kompleks yang memang stabil namun tidak memenuhi kaidah gas mulia. Yang kedua, tidak dapat menerangkan arah dan ikatan di dalam senyawa kompleks. Ini tuh kedua teori ini sudah Ibu jelaskan lebih detail di pertemuan sebelumnya. Sehingga untuk melengkapi kedua teori sebelumnya atau memang sebelum-sebelumnya muncullah teori ikatan valensi yang masih berkembang untuk saat ini. Yaitu secara garis besarnya pembentukan ikatan antara atom pusat dengan ligannya. Jadi di sini bisa kelihatan nih gimana sih interaksi, bagaimana ikatan antara atom pusat dengan si ligan-ligannya, gitu ya, si ligan di sekitar atom pusatnya. Oke. Sekarang, beberapa poin penting di dalam teori ikatan valensi. Yang pertama, jelas kita harus tahu dulu. Nih, teori ini dikembangkan oleh siapa? Teori ikatan valensi ini dikembangkan oleh Linus Pauling, gitu ya, pada tahun 1930. Yang kedua, itu ikatan valensi itu menjelaskan tentang kemagnetan dan kestabilan senyawa kompleks. Loh, kok bisa tahu nanti kemagnetannya seperti apa? Nah, nanti kalian bisa review sedikit ke belakang gitu ya. Ada yang namanya paramagnetik, diamagnetik, ferromagnetik itu dihasilkan dari proses pengisian orbitalnya. Nanti akan dibahas di sini. Terus yang ketiga itu konsep penting teori ikatan valensi ini tentang eksitasi dan hibridisasi. Nah, jadi harus diingat-ingat nih dulu yang pernah belajar di senyawa karbon, hibridisasi, SP, SP2, SP3, dan sebagainya. Itu wajib banget sebelum kalian melangkah ke sini tuh dibaca-baca lagi. Gitu ya, karena memang semester 2 ini harus banyak membaca. Karena sebelum-sebelumnya Ibu tidak menjelaskan di kimia organik dan kimia anorganiknya. Jadi mahasiswanya yang harus rajin membaca. Oke, di sini senyawa koordinasi dianggap terbentuk dari reaksi antara asam Lewis, atom pusat ya, atom Lewis itu yang menerima pasangan elektron berikatan dengan basa Lewis atau ligan gitu ya, yang memberikan elektron melalui ikatan kovalen koordinasi di antara keduanya. Jadi ingat ya, ada asam Lewis dan basa Lewis. Ada yang menerima yaitu asam Lewisnya, atom pusatnya, dan ada yang memberi, yaitu si ligannya.
Teori ikatan valensi menyatakan bahwa dalam senyawa terbentuk ikatan kovalen koordinasi antara ligan dengan atom di mana pasangan elektron bebas disumbangkan oleh ligan dan logam menyediakan orbital kosong untuk ditempati oleh pasangan elektron yang disumbangkan oleh ligan. Belum kebayang, nanti Bu akan menjelaskan bagaimana posisi antara ligan dan atom pusatnya. Oke. Di sini bisa dibaca ya, ini mengulang yang tadi, kalian baca lebih dalam, asumsinya seperti apa. Jadi ingat di sini tuh harus ngerti dulu orbital S seperti apa, orbital P seperti apa, orbital D seperti apa. S punya satu suborbital, P3, D5, dan sebagainya. Pengisian elektron juga harus dipelajari lagi. Jadi review-review materi sebelumnya. Oke, di sini atom pusat untuk bentuk ikatan koordinasi. Jadi atom pusat itu ternyata punya potensi memiliki bilangan koordinasi tertentu. Biasanya sih 2 sampai 6 gitu ya. Jadi ingat ya, bilangan koordinasi itu kan jumlah ligan yang terikat ke atom pusatnya. Itu bisa 2 sampai 6. Nah, di sini ada bilangan koordinasi misalnya hibridisasinya sp, bentuk molekul atau strukturnya linier. Contohnya misalnya Ag NH3 2 kali plus. Nah, kalian kan kemarin disuruh ngerangkum ini, jadi harus tahu gitu ya kalau misalnya sp2 bentuk molekulnya apa, sp3 bentuk molekulnya apa, dan Ibu akan menjelaskan bagaimana sih prosesnya bisa terjadi hibridisasi dari sp dan sp2 ini. Seperti itu. Oke, dipahami dulu ya sampai sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh dicatat dulu. Oke, nah sekarang pembentukan orbital hibridanya seperti apa? Pembentukan ikatan melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama itu ada yang melalui promosi elektron, ada yang tidak, atau kita sebut dengan eksitasi. Jadi kalau misalnya kalian dengar eksitasi itu apa sih? Itu adalah promosi elektron. Yang kedua ada pembentukan orbital hibrida. Yang ketiga ada pembentukan ikatan antara logam dengan ligan melalui overlap. Jadi overlap itu kayak penyatuan orbitalnya gitu kan. Antara orbital hibrida logam yang kosong dengan orbital ligan yang berisi pasangan elektron bebas. Nah, kalau misalnya kita melibatkan orbitalnya itu kan ada SPD ya, jelas kalau di atom pusat di logamnya itu pasti melibatkan CD, apalagi logam transisi. Nah, kalau misalnya kalian melibatkan orbitalnya itu sampai D, gitu, ternyata ada dua lagi nih kemungkinannya. Ada yang namanya jika dalam hibridisasi yang dilibatkan adalah orbital D di dalam kulit orbital S dan P yang berhibridisasi, maka kompleks tersebut dinamakan inner orbital complex. Jadi contohnya nih, kalian bisa lihat ya di sini. Ada AR, ingat konfigurasi elektron ya. AR 18, sini 3D ada 4S. Kalau misalnya 3D-nya itu masih masuk ke konfigurasi elektronnya, maka disebut dengan inner orbital complex. Dan ini energinya lebih kecil. Sehingga banyak sekali senyawa koordinasi yang menggunakan inner orbital complex ini. Sedangkan yang kedua, jika dalam hibridisasi orbital D yang dilibatkan adalah orbital D yang berada di kulit dari luar orbital S dan P yang berhibridisasi, maka kompleks yang terbentuk disebut dengan kompleks orbital luar atau outer orbital complex. Nah, ini jarang. Kenapa? Karena energinya lebih tinggi. Contohnya misalnya kayak di sini. Kita punya konfigurasi elektron Fe. AR 3D 4S. Di sini kalian ada 3D 4S 4P gitu kan. Ternyata dia tuh butuh orbital D lain tapi mengambil dari yang atasnya, tingkatan energi yang atasnya. Nah, kalau misalnya orbital D-nya itu dari luar disebutnya outer orbital complex. Gitu ya, ini pahamin dulu prinsip dasarnya sebelum kita menjelaskan ke proses hibridisasi dan contoh soalnya. Oke, next ya. Nah, yang jadi pertanyaan, masih ingat gak apa sih itu hibridisasi? Dari tadi Ibu ngomong, apa ya, saya kok lupa lagi hibridisasi, eksitasi, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita terjemahkan, hibridisasi itu kan dikenakan oleh Miss Pauline tadi ya, yaitu proses pembentukan orbital-orbital hibrida dengan tingkat energi yang sama dari orbital-orbital atom yang jenis dan tingkatnya energinya berbeda. Oke? Jadi kayak ada penyatuan tingkat energi gitu ya. Jadi yang tadinya berbeda hingga menjadi sama. Oke. Nah, di sini contoh hibridisasi dalam senyawa kompleks. Misalnya kalau Ibu punya hibridisasinya itu SP, maksudnya apa? S itu artinya orbital atom yang terlibat satu itu dari S dan satu itu orbital P. Contohnya misalnya kayak senyawa kompleks CuCN2+ misalnya kan. Nih,
Di sini ya bentuknya itu linear. Berarti nanti ada orbital S yang terpakainya 1, orbital P yang terpakainya 1 gitu. Nah, contohnya misalnya kayak kalian bisa baca lagi bawah-bawahnya. Gue akan jelasin misalnya gini. SP3D, berarti apa sih makna dari SP3D ini? Maksudnya nih, satu orbital D yang terpakai, satu orbital S yang terpakai, dan 3 orbital P. Gitu ya. Contohnya misalnya kayak Cu, Cl5, 3 min. Ini adalah hafalan-hafalannya atau konsep-konsep dasarnya sebelum ke prosesnya. Jadi kalian dibikin bingung dulu, silakan catat, nanti gue akan jelaskan prosesnya. Nah, sekarang pembentukan ikatan kompleks yang melibatkan orbital hibrida itu ternyata ada 2. Ada yang tanpa melibatkan proses eksitasi dan ada yang melibatkan proses eksitasi. Jadi tadi ya, eksitasi itu kan promosi elektron tuh. Ada yang nggak usah melibatkan eksitasi, ada yang melibatkan. Nah, di sini contohnya kita akan bahas satu-satu tentang pembentukan senyawa kompleks tanpa melibatkan proses eksitasi. Nah, sebelumnya kalau misalnya kalian bingung nih, kayak Ibu punya contoh. Ini Bu, misalnya saya punya ion Ag+, ada keadaan dasar, ada hibridisasi dan sebagainya. Ini KR, 4D, 5S, 5P itu dari mana asal muasalnya? Nah, sebelum ke sini kalian wajib banget tahu gitu kan. Dari misalnya contoh kayak Cu. Cu itu kan dia punya nomor atom 29. Kalau misalnya kita konfigurasiin berdasarkan AUK bau jadi gimana? AR disingkat ya, 18, 4S1, 3D10 gitu ya. Karena ada pengecualian di CO ini. Pengisiannya seperti apa? Diisilah 4S-nya 1 dan D-nya terisi penuh. Contoh lagi misalnya kayak CR atau enggak MN. Fe. Fe misalnya kita punya nomor atom 26. Gitu kan? Kalau misalnya dia punya nomor atom 26, berarti disingkat gas mulianya pakai AR 18, sisanya 4S2, 3D6. Gitu kan? Terus seandainya Ibu punya Fe2+, bagaimana? Kalau Fe2+, tandanya apa? Elektronnya akan berkurang 2 di sini. Jadi kalian ngisinya cuma sampai 4S2, 3D-nya 1, 2, 3, 4 gitu. Kenapa? Karena berkurang 2 elektron. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada Fe2+, dia berkurang 2 elektron. Gitu aja. Oke, sekarang ini SPU-nya biar kalian gak bingung. Contoh misalnya kayak ini. Kita akan menggambarkan bagaimana sifat magnetik gitu ya dari si AgCN2-. Sifat magnetik dan sekaligus bagaimana bentuk molekulnya, oke? Nah, misalnya yang pertama nih. Ion Ag+ dalam keadaan dasar itu seperti ini. Kita lihat dulu kenapa bisa membentuk 4D yang terisi penuh, 5S, 5P itu dari mana? Kita lihat di sini. Ag itu nomor atomnya berapa sih? 47. Ya enggak? Terus sekarang di sini Ag-nya Ag+. Berarti berkurang 1. Jadi 40 berapa? 46 ya. Nah, makanya jadi diisinya itu 46 di orbitalnya. Ada Kr nih. Kr disingkat berapa sih Kr? Kr itu ternyata dia punya nomor atom 36. Berarti kalau pengen jadi 46, tinggal ngisi 10 gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Balik lagi. 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah konfigurasi elektron dari ion Ag+ dalam keadaan dasarnya. Paham ya sampai sini? Nah, sekarang ini kan contoh hibridisasi tanpa promosi, gitu kan? Ini, sorry apa ini? Oke. Ini adalah contoh hibridisasi tanpa eksitasi. Ya. Sekarang si si Ag+ ini kan atom pusat. Ternyata harus mengikat ligan. Ligan itu siapa? Cn. Siapa yang ngasih elektron tadi? Ligannya atau atom pusatnya? Ligannya sebagai basa Lewis. Dia akan memberikan elektron terhadap Ag. Sebanyak berapa? Sebanyak 2 kali. Gitu kan? 1 Cn memberikan sepasang, berarti memberikan 2 elektron, maka akan masuk di mana? Di sebelahnya, di S1 dan di P1 gitu kan. Gimana caranya atom pusat ini memberikan ruang kosong
Untuk siapa ruang kosongnya? Untuk ligan tadi. Butuhnya berapa? Butuhnya 2. Gitu kan? Maka dia meminta gitu kan ke 5S dan 5P. Gitu kan? Nah, sekarang kita lihat sini. Ion Ag+ dalam AgCN 2 kali min. Jadilah diisi nih 2 elektron dengan 4 elektron di sini ya. Sorry ya. Jadi ada 2 pasang, 4 elektron dari mana? Cn ini masing-masing nyumbangin 2 elektron, nyumbangin sepasang, maka dikali 2, 2 kali 2 4. Gitu kan? 2 PeB dari 2 ligan Cn. Sehingga dia itu bentuknya SP. Kalau misalnya ditanya hibridisasinya apa? Hibridisasinya SP. Karena ya tadi kepake ligan yang masuknya cuma di orbital S dan di orbital P. Maka dia bentuknya SP tadi apa? Linier gitu. Nah, sekarang sekarang sifat magnetnya seperti apa? Katanya teori ikatan valensi ini bisa melihat sifat magnetiknya. Ternyata terisi penuh nggak orbitalnya? Ternyata terisi penuh, yaitu sifatnya diamagnetik gitu ya, yang ditujukan dengan berpasangan semua elektron yang terdapat pada atom pusatnya. Gitu. Gimana sampai sini, ngerti nggak? Kalau misalnya nggak ngerti, kalian catat dulu apa yang nggak ngertinya, nanti kita tanyakan, diskusi lagi. Lewat WhatsApp juga boleh. Ya. Jadi gimana diamagnetik itu? Diamagnetik itu jadi salah satu yang memang menarik magnetnya itu dia lemah. Gitu ya. Itu sifat dari diamagnetik. Oke. Next lanjut. Misalnya ke ini deh. Ini dulu. NiCl42-. Ini juga sama, kalian pahami. Jadi Ni nih dalam keadaan dasar Ni2+. Kita lihat ya, Ni itu nomor atomnya berapa. Nah, di sini kita cari Ni. Oh, ternyata Ni itu nomor atomnya 28. Kalau misalnya Ni28, dia punya muatan 2+, maka jadi 26. Gitu kan? Sekarang AR itu kan gas mulia nomor atomnya 18, gitu kan? Sekarang pengen jadi 26. Kurangnya berapa? 8 kan? Maka isilah orbital D-nya menjadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu kan? Nah, sekarang kita lihat hibridisasinya. Dia harus mengikat Cl sebanyak berapa? Cl sebanyak 4. Gitu. Nah, kebetulan Cl ini dia itu ligannya ligan lemah. Apa sih ligan lemah? Nanti Ibu akan jelaskan di teori selanjutnya. Cuman ini for your information aja bahwa ligan lemah ini ligan yang tidak dapat membuat si orbital kosong yang diisi 1 elektron ini jadi bikin bersatu, bikin tersedak ke sebelah kirinya, nggak bisa. Jadi tetap dibiarkan saja. Jadi mending membuat suatu kamar yang baru, suatu orbital yang baru. Gitu. Itu ligan yang lemah. Nah, karena si Cl ini butuh 4 nih ruangnya, maka Ni ini akan menyediakan ruang kosong di sebelahnya. Ada S1 dan P3. Jadi dinamakan SP3 tadi. Jadi diisi nih 4 PeB dari 4 ligan Cl. Sama tadi Cl itu memberikan masing-masing pasang, maka memberikan 2 elektron. Kali 4 jadi 8. Gitu. Nah, oke. Sifatnya paramagnetik ditunjukkan dengan adanya 2 elektron yang tidak berpasangan. Ternyata dia bisa narik magnet. Kalau misalnya dia sendirian. Gitu. Kalau misalnya penuh, dia nggak bisa narik magnet. Oke. Ini juga sama prinsipnya, kalian tinggal baca-baca lagi. Oke, Ibu gak akan ngejelasin semuanya di sini, cuma memang contoh-contohnya aja. Habis ini kita latihan untuk membuktikan kalian bisa atau enggak. Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalnya pembentukan senyawa kompleks itu dengan melibatkan proses eksitasi atau dengan melibatkan promosi elektron, oke? Biasanya si senyawa kompleks yang melibatkan proses eksitasi ini apabila ligannya itu ligan yang kuat. Nah, contoh yang pertama misalnya Ibu punya nikel Cn 4 kali 2-. Oke? Nikel ini tadi sudah dijelaskan ya ini ya, Ni2+ itu konfigurasi dalam keadaan dasarnya seperti ini. Ketika dia akan melakukan eksitasi gitu kan, pengambilan orbital yang lain, dia harus mempromosikan elektronnya dulu. Yang ini pindahin ke sebelah kirinya. Jadilah orbital yang D sebelah sini tuh jadi berpasangan. Kenapa? Karena tadi ada promosi elektron.
Setelah itu dia harus menyediakan ruang sebanyak berapa? 4. Ambillah 1, 2, 3, 4. Gitu kan. Di sini jadi D, S, P-nya ada 2. Gitu kan. CN-nya yang masuk. Oh, gitu. Jadi 4 pasangan atom bebas dari 4 ligan CN. Jadi bedanya sama yang tadi, kalau yang tadi tuh tanpa proses eksitasi, jadi yang ini tuh nggak bisa bersatu ke sini, dibiarin aja gitu kan. Kalau yang ini tuh mau nggak mau karena dia ligannya kuat gitu kan, makanya ada proses eksitasi. Nah, barulah menyediakan elektron di sebelahnya. Gitu kan ya. DsP2. Nah, silakan ditentukan bentuk molekul dari DsP2 ini apa. Itu seperti itu ya. Nah, contohnya lagi misalnya ada kobalt NH363+ gitu ya. Kobalt dalam keadaan dasar CO3+ itu seperti ini. Ada AR, nah diisi oleh elektron ini dalam keadaan dasarnya. Oke. Dia harus menyediakan berapa ruang kosong? 6 untuk ligan NH3 yang akan memberikan pasangan elektron. Otomatis nih, karena NH3 ini ligan yang kuat, ini tuh dipindah-pindahin dulu. Ini pindahin ke sini, yang ujung juga dipindahin ke sebelah sini, gitu kan. Makanya tersedia nih orbital D-nya 2 ruang kosong. Butuhnya berapa lagi? Butuhnya 4. Maka dia minjem lagi ke orbital yang lebih tinggi, ke 4S sama 4P. Masuklah ketika dia sudah minjem, masuklah NH3 ini ke ruang yang kosong. Sebanyak berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang dipakai D-nya 2, S-nya 1, P-nya 3. Maka dia membentuk hibridisasi D2SP3. Gitu. Ya. Oke. Sehingga 6 PeB dari 6 ligan NH3. Paham sampai sini? Semoga paham ya. Nah, bentuk molekulnya tadi, kalau misalnya D2SP3 apa, ayo? Ada yang ingat? D2SP3 itu apa? Oke. Sekarang kita lihat lagi. Nah, tadi ya seperti yang Ibu jelaskan, eksitasi cenderung terjadi apabila ligan-ligan yang ada merupakan ligan kuat. Nah, gimana sih Bu cara ngebedain ligan kuat sama ligan lemahnya? Itu akan dibahas di teori selanjutnya, teori medan ligan gitu ya. Nah, ligan kuat ini cuma dasarnya aja ya. Kekuatan medannya itu besar, jadi bisa menyebabkan si elektron dalam keadaan dasar itu mengalami eksitasi, promosi elektron gitu ya. Itu ada CO, CN-, NO2, NH3, dan SCN. Jadi waspada kalau kalian ketemu ligan yang ini. Tapi kalau misalnya ligannya lemah, kayak tadi H2O, C2O42-, OH-, F-, Cl-, Br-, I, nah itu nggak usah ada eksitasi. Jadi biarkan aja dia ngambil orbital yang kosong di sebelahnya. Gitu ya. Oke, sampai sini. Nah, di sini apabila kalian ingin melihat molekul 3 dimensi, bentuk molekulnya seperti apa dari hibridisasi teori ikatan valensi ini, kalian bisa ngeklik di YouTube sini, sudah Ibu carikan video yang bagus untuk melihat bentuk molekul 3 dimensi dari senyawa kompleks tersebut. Oke. For the last, kelemahan teori ikatan valensi ini yang pertama, dia tidak dapat menjelaskan gejala perubahan kemagnetan senyawa kompleks karena perubahan suhu. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan warna atau spektral senyawa kompleks, padahal kita tahu ya senyawa kompleks itu macam-macam warnanya, makanya banyak diaplikasikan di industri pewarna gitu ya, entah itu tekstil gitu kan, makanan dan sebagainya. Terus yang ketiga, tidak dapat menjelaskan kestabilan senyawa kompleks. Nah, teori-teori ini akan dilengkapi di teori selanjutnya, akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk saat ini kita cukupkan dulu tentang teori ikatan valensi. Ibu yakin akan banyak pertanyaan. Kalian baca dulu PPT-nya dengan sesama, kalian baca di buku Profesor Effendi yang hitam itu seperti apa. Kalau misalnya memang sekiranya masih belum paham, silakan tanyakan, mau via e-learning, mau via WhatsApp, itu terserah, yang penting kalian paham. Biar terlihat kalian belajar atau tidak, Ibu akan memberikan soal latihan tentang pertemuan yang sebelumnya dan pertemuan ini. Oke, semoga kalian selalu sehat dan bersemangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.